Kali ini kita mau coba belajar jadi dukun. Bentuknya yang tidak pernah terlihat tua sih. Timeless ya. Timeless. Identitas berarti. Identitas juga. Ya kan rata-rata. Iya. Menurut gua. Tapi menurut gua. Lebih Makanya ke Tapi menurut gua. Di samping dari emang marketingannya begitu ya, sebenarnya gue sedikit agak Jujur gua kecewa sih. Halo semuanya, kembali lagi di channel Jody Motovlog KD bersama dengan gue Jody dan depan saya ada Rival Nurisian, jangan lupa follow TikTok Rival Nurisian. Nice. Rival N. Iya, ini Bapak ini tolong promosikan. Oke, bersama saya Agus Bremo, Siapa bro? Irfan of Triathlon. Nah, gitu dong, respect. Sorry. Ya, teman-teman udah pada tahu lah. Cek aja di Google. Nggak usah. Irfan Satria Udah masuk di ini top Google. Ini kan Forbes top 50 successful men Waduh, in the world In the world. 2025. Amin. Ya, bukan soal pencapaian dari Sebenarnya simple sih, materinya, tapi tinggal- impact ke sekelilingnya. Itu sebenarnya simple, tinggal tulis aja informasi yang dikeluar dari Google. Panutan kami. Nggak akan keluar, Pak. Keluarnya Irfan Bahdi. Karena tipe. Tipe. No, tidak tadi. Bukan V tapi F. Kali ini kita akan bahas apa? Kali ini kita mau coba belajar jadi dukun. Iya. Iya. Benar. Serius, kenapa? Karena topik kali ini kita pengen menebak prediksi kita soal motor terbaik di 2025. Seru Oke. banget. Motor terbaik 2025. Yes, dimulai dari yang mocil, jadi mocil 1, Moge 1 jadi ada segmennya, segmen kecil, segmen yang premiumnya. Seru nih. Dan ya seperti kita tahu di Indonesia ada pabrik motor apa aja ya? Yamaha, Honda, Suzuki masih ada. Kawasaki, Kawasaki. kemudian Jepangnya komplit lah ya. Ya. Ducati. Yang Eropa, Ducati, BMW, MV Agusta, MV Agusta, Moto Giulia, Guzzi, Moto Guzzi, Ada Triumph, Triumph, Harley Davidson, ada Royal Enfield, Royal Enfield, ada Bajaj. Vespa, Skomadi, Vespa, Lambretta. Skomadi, Anjir, Lambretta. banyak. Banyak. Lebih banyak Banyak. Eropa ya. Bajaj, TVS. Iban sekarang ini. Cek Moto. Cina. Iya. Cek Cek Moto, QJ Moto, QJ Moto tuh Ada. bagus. Jali. Jaling, ya. Jaling. Ya, supaya kita tahu kalau kita di jalanan pasti motor Jepang dong yang lebih Iya. banyak secara Betul. populasi karena konsep piramida aja kan yang paling murah yang paling banyak dipilih Betul. oleh orang. Apakah yang terjangkau itu yang terbaik? Dan apakah yang mahal Betul. itu yang tidak terbaik? Belum tentu. Nah, di sini kita akan coba pecahkan Oke. ya. Let's go. Jadi ya satu aja gitu. Ya. Yang best of the best, Best dari of the motor best. ini. Oke. Jadi bukan per genre ya. Hmm. Tapi ya udah satu. Best of the best. Nah, kalau Mugi juga sama. Betul. Oke. Mulai dari Dari Bapak bintang Irfan tamu. Bahdi. Dari bintang tamu dulu. Iya, bintang tamu. Isi best of the best, motor matic, motor-motor kecil. Siapa tahu nanti dari video ini kita jadi patokan, Bang. Oh iya, benar. Iya. Motor matic. Kita memberikan kecil. opini dan referensi Betul. dan kasih alasannya juga tentunya, bukan Harus. bukan karena asal kita ngomong. Iya dong. Motor kecil lah, motor matic dulu deh. Nah, Satu best of the best untuk tahun ini. untuk tahun ini. Untuk tahun ini lagi ya. Iya. 2024. Padahal memang kita tahu belum ada motor baru lagi kan, karena kan ini masih kuartal pertama nih, Iya. kuartal akhir pertama. Betul betul. Untuk tahun ini, Di waktu yang sekarang aja, by the time kita bikin video ini menjelang mau lebaran. untuk tahun ini X-Max. Oke. Best of the best ya. Best of the best. Bisa Bisa, menjadi bisa, predikat motor best of the best. Best of the best. Alasannya apa tuh? Alasannya apa tuh? Ya, General aja general. generalnya sih ya udah tau lah motornya enak untuk kalian, untuk jarak jauh, terus barang kita bisa masuk banyak. Dan di X-Max yang terbaru itu memiliki sekarang kan bisa connect ke handphone tuh, jadi udah bisa lihat maps dari kilometer. Jadi fiturnya banyak. Fiturnya Iya. banyak. Harga Harga kalau harga sih masuk akal ya. Maksudnya worth it nggak menurut lo sampai lo bilang? dengan harga segitu sih worth it sih. Ya sih untuk ukuran Matic sih. Dia Dia paling worth it dengan sih. cc 250. Harian oke, touring oke ya. Bahkan ada yang pakai sirkuit ya. Iya. Ya kalau harga kan relatif ya, cuman kalau memang Big Matic sih kalau menurut gue yang X-Max. ya, ini sih X-Max. Kalau mogenya? Mungkin apa? Waduh, memang sih mobil yang menurut orang lain kan banyak, tapi tetap di hati ini tetap MV Agusta. Oke, best of the best. Motornya MV Agusta. Boleh. Alasan? Kita kalau secara fitur sih memang
masih canggihan BMW lah ya. Bentuknya yang tidak pernah terlihat tua sih. Timeless ya. Timeless. Identitas berarti. Identitas. Dia jadi MV Agusta tuh kayak sapi ungu di antara sapi putih. Oke. Cantik sih, sapi ungu di antara sapi putih. Iya. Ya beda sendiri kan gitu. Itu makanya terus ya jarang banyak yang pakai gitu. Itu sih, apalagi ngeliat model-model sekarang sih udah ya F3 juga udah mulai pada di-upgrade kan, kayak Iya, seperti iya. layar sudah TFT dan lain-lain. Ya, Oke, menarik. maksudnya ya menarik lah, cukup menarik. Menarik. Dan limited. Oh, Iya. cocok nih, yang suka eksklusif. Iya. Ya, ada juga yang basicnya, ada tapi kalau misalnya yang limited kan beneran dikit banget tuh. Boleh. Kalau menurut Bapak Iqbal, Kalau nanti kan kita compare gitu loh. Ya, Kita oke, benar. Kalau menurut aku sih best of the best Aerox Turbo ya. Aerox Alpha ya. Wah gila sih, killer sih. Aerox Alpha sih benar-benar Karena menggebrak, kalian mocil untuk segmen mocilnya Yamaha. Yamaha dong. menggebrak ini banget pasar Indonesia seperti kita mendobrak pintu. Pintu. Iya. Oh. Menggebrak pasar itu seperti mendobrak pintu gitu. Gitu tentang Aerox Alpha. FBI open up. Beda. Kaget. Kenapa lagi alasannya? Alasannya? Karena nendang pintu. Oke. Kalau Moge-nya berarti? Kalau Moge-nya Kawasaki sih. Oh iya sih. Kawasaki sih best of the best. Iya sih bisa. Yang mana Kawasaki? Aduh, semua best of the best. Makanya gue bilang Kawasaki-nya. Karena semua salah best satu, of the kalau best. menurut lu satunya apa? Kalau satunya Ya maksudnya yang ZX-10R sih. ah Itu best of the best superbike iya sih. in this country or in this world, bro. Mau yang baru, mau yang lama, ZX-10R tetap. Intinya line up yang itu. Iya, lineup itu paling diminati sih. Intinya best of the best. Karena apa? Karena inline paling stabil, terus fitur paling mumpuni, gitu ya, untuk kelasan Jepang. dan harga yang terjangkau. Itu paling Iya. penting. The best. Gitu. Oke. Gue nih berarti Nah, sekarang. berarti Gimana? apa motor yang paling best di kelas Tahun ini ya. motor kecil di tahun ini? Sulit sih memang. Apalagi segmen motor kecil ya. Sulit banget. Tapi yang bisa kita bilang dari semua genre ujung-ujungnya larinya pasti ke Matic sih. Iya dong. Ke Matic sih. Bener. Ini bukan karena gua jadinya Aprilia SRGT. Oh bukan. bahkan itu enggak menurut gua. Oke. Sayangnya itu karena Waduh. karena menurut gue best of the best itu pasti ujung-ujungnya adalah motor itu pasti laku di pasaran. Bukan berarti kayak ngambil SRT nggak laku, tapi Iya. kita akhirnya juga ngelihat dari jumlahnya kan, Mensi. jumlah lakunya. NMAX Turbo. Iya kayaknya gua kesono deh. Kalau lu kan X-Max, lu Aerox, NMAX gue NMAX. gua N-Max ah. Tadi Aero. Aku tadi bilang ya. Kenapa nggak Forza? Forza masih CPU Iya. harganya. Orang Tadinya mau jadi- tak bilang X-Max, tapi kalau dipikir-pikir X-Max itu adalah orang-orang yang ekonominya udah cukup bagus. Yang Iya. udah di atas menengah sih bahkan menurut gue. Sedangkan kalau NMAX itu yang tengah-tengah nih. Iya. Kalau Aerox rata-rata marketnya adalah market untuk orang-orang yang beli motor itu masih dibeli orang tua. Nggak juga. Ya kan rata-rata. Iya. Menurut gua. Lebih menurut gua. Lebih ke anak Menurut muda. gua. Makanya marketingnya dobrak pintu ya. Iya mungkin karena ujung-ujungnya untuk barang ini laku kan harus nge-create demand. Dan nge-create demand itu secara nggak langsung butuh pasar baru. Pasar baru itu ya dari anak muda itu. Pasar baru yang kalau di Bandung ini kan yang Pasar. Oh iya. ke Ya, intinya dapat nih kalau Aerox itu future marketnya dapat karena Di dia pasar baru. didesain untuk yang anak muda ke bawah gitu loh. Iya. Didesainnya yang gaul yang apa. Betul. Ya apalagi Yang harganya fashionable cukup- lah. Iya fashionable. Yang fungsinya memang ya buat gaya. betul. Iya. Walaupun bisa juga untuk dipakai fungsi komuter kemana-mana. Tapi kalau NMAX ini dia mengakomodir antara X-Max sama Aerox. Betul. Oke, berarti NMAX ya. NMAX. Nah, kalau misalkan untuk best of the best Moge-nya. Moge. Kalau Moge Z900 Moge. yang dapat harga segitu udah nggak ada yang bisa ngalahin lagi Pak untuk dari segi harga karena baik lagi pasar di Indonesia untuk yang premium mah patokannya harga lah. Iya benar. Berarti ya Kawasaki juga dong. Kawasaki juga. Karena iya 200. Tapi 100 unit pertama, Pak. Betul, makanya saya bilang
D900 untuk 100 orang pertama yang dapetin harga segitu itu udah Oke tuh. the best of the best The banget. best. Iya. Bahkan sampai orang yang beli Z900 yang lama kan protes Bingung. di akun resminya Kawasaki. Sekelas orang-orang yang centang biru berani protes, lah saya baru beli ini, mana nih kebijakan kok bisa turun. Terusnya kayak, nah itu loh, itu mungkin akan jadi impact ya, tapi buat orang yang beli, Yang kebagian. itu gila sih. Iya sih. Itu gila banget. Cuma 200 juta ya. Ya terlepas orang belinya borongan atau buat dijual lagi, tapi ketika lu beli dapat kesempatan itu, Slotnya, itu udah nggak ada yang salah. 900 ya. 2025. Iya sih. Itu cukup menggebrakan pasar Kan sih. dunia kali ya. Betul. Makanya jadi, Tapi itu hanya ada di Indonesia atau dunia juga ngeluarin kayak nah marketing seperti itu? uniknya kalau kita lihat lebih luas lagi ya. Kalau untuk pasar global sebenarnya Moge 900 itu bukan Moge yang spesial. Iya. Kenapa tuh? Kayak Moge yang ya udah Moge aja, Moge yang value aja gitu. Maksudnya nggak ada yang spesial dalam artian ya ini Moge yang memang durability-nya oke, di desain spesial juga nggak begitu karena inline 4 biasa. Iya. Intinya adalah orang-orang yang mengincar value for money sebenarnya. Benar-benar. Nah kalau di Indonesia kan ada ketentuan khusus di atas 250 cc ya. Di atas ya 250 cc. Di atas 200. Itu kena tambahan lagi kan dari segi pajaknya, terus barang mewah. Betul. Jadi orang yang beli dengan harga segitu sih kayak gila banget kalau bisa dapet. Terus kalau gua kenapa memilih Kawasaki karena emang mereka berani untuk stok barang-barang mobilnya sih. Dan up to date terus. Itu. Respectnya itu sih. Itu. Cuman Kawasaki yang berani. Superbike termurah, harga baru 5 juta kapan lagi? Iya, Kan benar. yang 2 kali lipat. Udah 2 kali lipat ya benar. Gila semua superbike. Sekarang Kawasaki jual superbike 500 jutaan tuh gila. Gila. Secondnya aja ada yang 400 juta tahun 2022, 2023 gila itu mah udah. Nah, kalau misalkan menurut Pak Irfan nih, ya kan? Tapi itu ya sih Kawasaki main Via Gusta. Enggak. Pertanyaannya itu dulu. Oke, kalau pertanyaan itu kayaknya nggak bisa di head to head sih, karena dari Bahkan yang Via Gusta pasti ngerasa ya gue sih nggak ada tandingan. iya pasti Mau karena lu lebih canggih, mau lu pasti lebih laku, bukan itu target karena lu. dari sisi kedua belah pihak brand ini market lead-nya ini udah beda bro, ya kan? Kayak yang satu ya gue mah nggak butuh market bawah, gue mah butuhnya yang memang lo paham aja. Jadi kayak gini loh kasarannya, kalau Kawasaki mungkin udah target penjualan kuota tertentu misalnya 100 unit per tahun. Betul. Sedangkan kalau yang Via Gusta 5 aja udah seneng. Ya. Dan itu menurut mereka udah sukses, jadi persepsinya udah beda gitu. Benar. Dari 100 ke 5 itu kan jauh banget. Sebenarnya sih kalau punya MV ini kayak punya lukisan ya. Iya. Kayak punya lukisan jadi ya Definisi yang aset tapi bisa bernilai oke gitu. gimana ya dia Bisa sebenarnya jadi nilai bukan investasi gitu. bukan nggak bisa di head to headin sama siapapun karena si MV ini terlalu paling bagus bukan gitu karena memang si MV ini menurut gue sih lebih ke art jadi yang memang bukan di head to headin harus di head to headin sama Ducati meskipun kalau di head to headin secara fitur Ya, motor jauh memang lah kan, ya, motor. MV-nya jauh gitu maksudnya masih jauh Ducati cuman ya si MV ini tuh kayak sesuatu yang beda gitu di dunia motor tuh kayak udah MV ya MV gitu sendiri aja. Iya jadinya kan berarti kita bisa bilang mau motor lain lebih canggih atau apa ya Epic bodo amat. Unik. Nah kalau Kawasaki kayak apa bedanya sama Honda, Yamaha dan Suzuki sebenarnya? Soalnya mereka emang tujuannya untuk menciptakan motor yang pabrikan motornya udah berkompeten lah, sangat kompeten sekali. Bahkan kan di kejuaraan manapun udah banyak banget juara-juara prestasinya respect, bahkan mungkin Kawasaki yang paling inovatif daripada yang lain, khususnya untuk market Indonesia. Ini baru Kawasaki loh yang baru nyiptain motor hybrid. Iya. Hybrid ya, bukan listrik. Listrik. Hybrid, ini baru Kawasaki doang Makanya seluruh dunia. Kawasaki itu kalau untuk motor Jepang tuh dia nge-lead sendiri bro. Kan mereka slogannya apa? Pasti di lead depan. don't follow. Iya lead don't follow. We lead not follow gitu. Nah ini sekarang mocilnya nih. Nah, Buset yang mau semua tapi ya bukan karena kita jadi ada kepentingan sama yang sih. Yang masih ada bapuknya juga menurut gua. Nah tadi gua pengen bilang ini sih, stylo sih tadinya. Oke, Honda tadinya ya. Iya, stylo. Cuman masalahnya gua nggak punya stylo. Maksudnya gua malah nggak pilih stylo gitu. Iya sih. Gitu. Jadi gua mau beli stylo kenapa? Karena memang dia mesinnya 160 kan.
160 itu kan kenceng ya untuk sebuah main. Kenceng dengan badan Bodi bobot kayak motornya gitu. segede gitu ya. Iya kan. Terus desainnya yang tak bilang sih tak lekang oleh waktu ya jadinya, karena modelnya kayak Vespa gitu kan, kayak sprint gitu. Bagusan Giono Pak. Betul. Tapi subjektif sih ya, style lo juga keren. Bahkan Bapak Ripa ngomong, stop lampnya kayak lampu Porsche. Iya. Iya, pakai Porsche GT3 RS. Ya. Saya lebih suka kalau di Honda itu Forza baru. Tapi Forza baru bukan kayak Forza banget jadi. Oh Kayak betul. PCX. Betul, mirip-mirip kayak Iya. enggak. Kalau Forza kan nyambung. Mirip-mirip PCX, tapi ketika udah dimodif Pak itu jadinya Iya sih, ya, jadi ganteng banget. Oh udah tahu belum Forza yang 2025 sekarang udah TFT. Udah. TFT-nya canggih Pak. maksud sih. Iya. Iya, Tinggal nunggu aja di Indonesia dikeluar. makanya. Tapi Forza harganya sih kenapa nggak dipilih kan? CBU Satu CBU harganya juga pasti jadi. 100 juta. Emang iya sekarang sampai. Iya. Wood. Iya. Wood. CBU bro. Kalau di regulasi kita kan ada kategori CBU itu lebih mahal. Dulu mah 70 ya, 70 80-an. Ya dulu kan paling banter segitu. Dia 80. Di mana Xbox cuma 50. Iya. Iya, Xmax lama ya. Pokoknya kayak kurang lebih 25 sampai Even Xbox baru pun sekarang 60 lebih dikit. Terakhir tuh Forza masih bertahan di 80 lebih bro. Gila nggak? Apalagi kalau misalnya keluar tuh yang ada V350. Ah itu display. Tadi Tapi nggak akan masuk ke sini gue. Tapi nggak akan Nggak masuk. mungkin masuk. Karena harganya bakal edan. Tapi kita udah bakal lihat- kayak ZX25 sih. Tapi kita udah lihat di Thailand bagus banget ya Pak. Iya kan? Oh, keren banget itu ada V300. Sayangnya. Keren banget. Keren banget. Kayak Ini nggak bisa masuk sini guys, maaf ya. Baik. ada yang jual loh ternyata EU. Ya, Tapi harganya kan makin melambung lagi. Oh enggak. 200 juta. Malingkan malingkan. 200 juta beneran baru. tapi worth it sih sebenarnya ngomongin 200 juta untuk motor yang emang nggak ada masuknya ya. Ya, baru satu sih. Iya kan. Artinya akan ada yang kedua. Contoh ya mah Cubix. Kalau ada yang suka. Cubix mah dikit sih. Tapi bentuknya paling unik dari semua motor Matic sih Cubix. Dari namanya juga udah Cubix. Cubix. Tahu nggak arti bisa apa? Apa? Cute. Coba. Iya benar. Cute, baik, inovatif. X. Berarti X gak jadi maksudnya kan? Iya, nggak jadi. Gak jadi cute, gak jadi. ya. Tapi edan sih harganya 120 juta mah ya kebangetan Iya. sih untuk mesin kayak Pagio mah. Tapi kan hobi gitu. Berarti hobi sama dengan Makan ego. Ngasih makan ego. Dari pilihan kita deh. Aerox, MX, X-Max. wah ini satu brand yang sama nih soalnya nih. Ya sebenarnya kita bermain di universe yang sama nih pilihan kita kan tadi bilang style kan cuman karena pilihnya NMAX ya udah NMAX dong. Iya. Ya kan kita masing-masing punya nih. Nah NMAX sih tetap buat dari dua itu. Alasannya kalau gue jelas NMAX terlalu tinggi harganya. X-Max terlalu tinggi. Aerox memang paling murah tapi secara kasta masih di atas di atas Aerox kan NMAX itu. Setuju. Oh iya. Kasta ya secara Iya, iya. kasta. Kasta masih lebih ini NMAX. Plus lebih mature gitu. Sedangkan kalau X-Max tuh yang kayak ya udah mainan ini sih, mainan orang kaya, bukan mainan orang kaya Jual. dalam artian beli iseng ya, bukan, tapi yang udah rata-rata kelas tertentu sih ya. iya udah kelas tertentu karena orang-orang sekarang modifnya edan, Ini sih modif X-Max gitu. udah kayak beli JTEC 25 kan, maksudnya belum dicoba kirim ke bengkel, Iya, baru dari dealer langsung kirim. padahal dicoba dulu gitu kan, nikmatin dulu rasa senang baru. Mungkin Mungkin- nggak mau repot. Mungkin kayaknya emang udah nyobain di X-Max sebelumnya, nah udah tahu langsung digas. Iya, karena nggak ada terlalu banyak perbedaan. Ya, nggak terlalu banyak Nah, perbedaan. kalau NMAX kan Gini-gini. mungkin masih tengah-tengah gitu. Iya. Atau kalau Aerox nggak tahu. Marketnya abu-abu jujur. Ya, Gua karena nggak tahu. Aerox tuh apa ya? Ngapersnya tuh Iya. kental banget, kental Iya. banget. Sampai dibawa ke marketingnya kan. Iya. Ya kan, dobrak pintu itu dan lain-lain. Dan diakui kan kalau Dan diakui. dipakai buat jadi iklan. Dan diakui, Iya, masalahnya diakuin. Diakuin. Kalau gue sih jadi kayak males ya. Ngap-ngap gitu kan. Makanya baik lagi itu segmennya anak muda. Nah, itu benar. Yang cenderung menurut gua anak muda beli motornya masih dibeliin. Berarti harusnya yang menilai orang tuanya gitu. Iya, iya. Tapi orang tua kan tidak melihat itu untuk dia beli motor bukan karena dia suka, tapi karena nurutin anaknya. Ya. Nah, Kalau gua sebenarnya NMAX, sudut pandang gua lihat Aerox itu bukan nggak bersegi-segitnya sih. Oke. Emang ya, kalau itu. Tapi maksudnya kalau gua sudut pandang gua adalah melihat Aerox itu ketika dimodif itu jadi apa ya? Enak aja lihatnya gitu. Kalau modif bener ya. Kalau gua gitu sih. Iya sih, banyak yang modif Aerox yang Kalau gua gitu. bagus-bagus. Kalau gua gitu. Jadi nggak terlalu harus. Ya, Tapi maksudnya ketika lu modif tuh Modif nggak perlu banyak harus ubah ini itu, tapi kayak udah Udah ganteng. udah ganteng.
bawaan originalnya pun udah. Tapi juga udah ngebers dari lahir kan. Betul. Tapi kan Nggak juga sih sebenarnya. sebenarnya Kalau NMAX sama XMAX gak ada ngebers-ngebersnya. ya, Karena ini itu beda, udah beda market, beda market. bukan, karena motor itu tercipta, kan sebutan Matic itu skuter. Nah, skuter itu tuh karakter skuter sejati itu kayak XMAX sama NMAX. Oh. Bahkan Suzuki aja yang Burgman kan model begitu. Iya. Bukan kayak moped. Nah. Matic itu kan ada decknya tuh yang kita sering kita lihat gitu kan, ya kayak Lexi. Lexi pun juga bukan Maxi Bukan Maxi sebenarnya. Menurut gua Aerox karena bongsor doang makanya disebut Maxi. Tapi Maxi itu adalah bentuk skuter yang selonjoran. Iya, yang ada deck depannya. Jadi kayak yang ya MX, ya XMAX, PCX, Forza, Burgman, yang kayak gitu menurut gua. Tapi kan baik lagi, opini orang beda-beda. Di samping dari emang marketingannya begitu ya, sebenarnya gua sedikit agak Jujur gua kecewa sih. Gua kecewa karena pasti iklannya kan. iya, Kenapa super pintu? kenapa harus nabrak pintu? Padahal banyak gimmick yang lain. Itu. Maksud gua gitu. Sama halnya kayak turbo. Kenapa turbo? Gitu. Kenyataannya tidak ada sensasi turbo kan? Karena baik lagi orang itu pasti melirik karena apa yang diiklankan. Iya sih. Ternyata clickbait anjir gitu. Iya, iya. Kan bete gitu kan. Tapi berhasil. Kalau soal ramenya, Oh, jenius bro. jenius bro. Tapi sesaat Iya, iya, iya. gitu loh. Lebih enak tuh yang real apa adanya kayak expect sih sebenarnya. Xmas tuh nggak pernah ribet bro. Gak pernah ada gimmick iklan kayak gimana mana. Iya sih. Iya sih. Tahu-tahu Coba lihat. Jember. Ini Launching. kita ada X-Max. So, jadi. Iya. Lu lihat gak yang Xmas 2025? Iya. Cuma cinematic. Sinematik jalan biasa doang, nampilin fitur kelar. Enggak ada yang kayak atau joget-joget. Enggak ada yang Benar tuh. Iya sih benar X-Max ya. Kalau dibilang lebih mature, X-Max jauh lebih mature. Tapi kalau ngomongin, tapi kayaknya Xmas gila banget ya. Yang Kayaknya belinya banyak banget ya. Gue aja termakan iklan X-Max itu sebenarnya bukan lihat iklan visual, lebih ke orang make ya. Nah, lebih ke Tuh, user kan? experience Iya, makanya. user experience. Xmas tuh pak. Padahal harusnya kalau kita mengiklan itu adalah ngelihat barang yang paling laku. Iya benar. Itu diiklanin lagi. Oh, makin tajam, Pak. Iya makanya. Harusnya X-Max tuh diiklaninnya yang lebih harusnya ketimbang si NMAX sama. Karena mungkin nggak tahu ya. Karena mungkin Xmas ini dia kan udah tahu marketnya kemana pak. Iya. Gue aja nggak tahu loh iklan sampai hari ini iklan X-Max Connect Kayak itu gimana? Malah lebih Paling kayak ngambil dari Yamaha Euro. enggak, gue ngeliat Iya. di user di jalan kayak wah X-Max ya, X-Max baru ya gitu. Iya, makanya. So, Karena mereka udah tahu marketnya harus kemana pak. iya nggak tahu Kayak- ya. X-Max baru aja nggak ada gimmick-gimmick gimana deh. Kan Kan nggak ada mungkin. gini. Kan nggak mungkin kayak. Papa aku mau Xmas 2024 operasi shoot. Saya juga nggak punya uang. Maksudnya gitu. Iya. Iya kan? Ya itu opini kita ya. Iya. Namanya marketing atau Marketing tuh bebas. luas banget sebenarnya. Luas banget. Marketing luas banget. Tapi menurut gua citra tentang pintu negatif. Iya, jadi kesannya kayak maksain. Nah kalau turbo clickbait, kenapa nggak langsung dari awal ngenalin kita? Jadi Yamaha memiliki teknologi yang namanya Y-Shift. Jelasin aja, cuma pakai gimmick turbo. Yang dimana itu Mungkin, berlakunya cuma di Indonesia doang loh. Nama Iya. NMAX Turbo Iya, di sebenarnya Indonesia cuma doang. Indonesia. Padahal kan produk global. Iya, iya, iya. So, Di luar kan kayak YC kan di luar kan bukan NMAX 160 kan, tapi 125. Iya, itunya speknya. Iya, nggak ada dong turbo. Tapi ya di luar itu semua range bisa jadi market lead ya. Iya. Ya, Selalu betul. gitu. Suka atau enggak, Yamaha Motornya mah suka, gua motornya Yamaha mah suka. sih comeback sih. Iya, iya benar. Secara apa namanya gayanya ya, kemunculannya gila sih. Gokil. Kan kalau dulu kan sebelumnya Honda merajalela kan. Ya. Ya Vario, ya Scorpio, terus Stylo lagi muncul itu killer banget sih. Karena Stylo ini muncul untuk ngebabat si Fazio sama Milano. bahkan ngebabat pasarnya sendiri, Scoopy. Yes. Ya, nggak tahu sih. Cuman itulah opini kita soal prediksi motor terbaik versi dari gua, Rival, Bapak Irfan. Kalau menurut kalian gimana prediksi motor terbaik dari yang motor kecil sama yang motor besar? Tulis di komentar di bawah, kasih tahu alasannya. Dan terima kasih yang sudah menonton. Selamat berbuka puasa, baik.
Selamat sahur. atau sama sahur. Ya wes lah, terima kasih banyak sudah nonton. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Bye bye. Peace.